Banyak pria lanjut usia yang mereka itu pasrah ketika mengalami gangguan fungsi ereksi alias mengidap impoten. Ada yang beranggapan ya, kalau kita minum obat ereksi justru itu bisa berbahaya untuk fungsi jantung. Dan ada juga yang berpikir kalau gangguan fungsi ereksi ini ya merupakan hal yang alami karena kita bertambah usia. Namun kenyataannya, gangguan fungsi ereksi itu masih bisa loh diperbaiki sehingga kita dapat berfungsi seksual dengan normal lagi. Di video kali ini kita akan membahas ya 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki fungsi ereksi pada seorang pria lansia. Kita akan mengurutkannya ya secara bertahap, mulai dari langkah awal yang merupakan hal sederhana dan bisa kita lakukan di rumah, hingga langkah terakhir yang merupakan terapi pendekatan medis yang biasanya dikerjakan oleh para dokter andrologi. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas 6 langkah untuk memperbaiki fungsi ereksi pada pria lansia. Kita mulai dari langkah yang paling pertama, yaitu adalah memperbaiki pola hidup sehat. Pengalaman saya sebagai seorang dokter andrologi, saya itu cukup sering ya melakukan penyuluhan kepada pria-pria lansia. Dan saya sering menanyai ke para pria yang ternyata mereka itu fisiknya masih sehat, apa sih rahasia supaya mereka itu fungsi seksualnya masih tetap optimal? Jawabannya ternyata mereka itu selalu rutin berolahraga sejak masih muda hingga sekarang. Olahraga ini merupakan hal yang sebetulnya sangat simpel, tetapi sebetulnya krusial loh kalau kita mau menjaga fungsi ereksi. Karena dengan kita melakukan olahraga secara rutin, dia akan menjaga hormon testosteron dan pembuluh darah penis pun akan menjadi lebih sehat. Saran saya bagi pria lansia, mereka tetap perlu loh untuk rutin melakukan olahraga. Hanya saja secara bertahap dan teratur juga sesuai dengan porsi kemampuan tubuh kita. Adapun jenis olahraganya ya yang paling mudah untuk dilakukan itu adalah olahraga aerobik alias adalah olahraga yang memacu kerja jantung. Contohnya seperti kita olahraga berlari, berenang, senam, hingga menggunakan sepeda. Saran saya coba deh kita lakukan olahraga aerobik ini secara rutin. Boleh mungkin paling sederhananya kita lari aja ya, karena ini tidak membutuhkan alat yang begitu kompleks. Biasanya ya pria-pria lansia yang sehat ketika saya tanya, mereka itu olahraganya yang selalu dikerjakan setiap pagi setelah bangun tidur adalah mereka jalan cepat di sekitar komplek. Nah, jalan cepat di sekitar komplek ini sangat bagus sekali ya, karena apa? Di pagi hari kita kena sinar matahari yang belum begitu terik, kemudian kita berjalan keliling, itu mengaktifkan fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Ini akan sangat baik sekali untuk fungsi seksual, apalagi kalau kita mempertahankannya dalam jangka lama. Berbanding terbalik ya, kalau misalnya kita jarang olahraga, tidur-tiduran aja di rumah, ototnya jarang digunakan, maka yang terjadi sebaliknya, fungsi ereksi ini akan semakin terganggu. Selain olahraga aerobik, juga pertimbangkan ya, ditambahkan olahraga kekuatan. Karena kita harus memahami, seiring bertambahnya usia, yang terjadi adalah otot-otot tubuh kita itu akan mulai mengecil dan lemah, khususnya pada pria lansia. Kalau kita biarkan kondisi otot ini yang semakin mengecil, maka yang terjadi adalah resiko patah tulang, kemudian gangguan produktivitas sehari-hari akan semakin meningkat. Makanya saran saya olahraga beban dan kekuatan ini masih tetap perlu untuk dilakukan. Tetapi perlu untuk disesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita. Boleh misalnya kita latihan kekuatan, mungkin dengan beban yang ringan dulu tuh, 2 kg. Itu akan sangat membantu supaya menjaga fungsi otot kita. Kalau kita udah nyaman, mungkin ditambahkan perlahan-lahan dan kita juga cari pendamping ya, supaya gerakan kita tepat dan tidak salah. Lalu saran saya juga ya, penting untuk kita melatih kekuatan yang namanya adalah otot panggul. Jadi di daerah panggul ini ada otot yang berperan penting mengatur fungsi ereksi dan ejakulasi. Permasalahannya pada pria lansia, kalau dia tidak melatih fungsi otot panggulnya, maka yang terjadi otot panggulnya ini akan semakin mengecil sehingga fungsinya ini tidak dapat bekerja dengan optimal. Gejalanya ereksinya menjadi jelek, ejakulasinya menjadi cepat, bahkan sering juga ya timbul kendala seperti mereka itu sulit menahan kencing. Makanya otot panggul ini merupakan kunci terpenting yang harus diperhatikan pada pria lansia. Nah, cara melatih otot panggul, boleh misalnya kita melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti kita mungkin sit up atau mungkin kita mendorong dengan kaki menggunakan alat bantu. Itu sangat direkomendasikan sekali untuk dilakukan karena dengan kita melakukan ini secara rutin ditambah dengan olahraga aerobik, dia akan menjaga supaya hormon kita stabil dan fungsi otot pun akan lebih baik. Oke, itu tadi tentang masalah olahraga ya. Selanjutnya jangan lupa juga di pola hidup sehat kita harus menjaga apa yang kita makan. Karena kita harus memahami apa yang kita makan ini akan sangat menentukan kondisi tubuh kita. Buat para pria lansia, hati-hati ya. Ada 2 kandungan yang merusak fungsi ereksi penis, yaitu adalah makanan yang terlalu tinggi gula dan tinggi kolesterol. Misalnya yang tinggi gula ini seperti nasi, makanan-makanan manis, minuman kemasan, kue-kue, tepung. Nah, kalau kita terlalu makannya ini banyak gula, itu tidak
tidak baik untuk fungsi seksual kita. Ditambah lagi kalau misalnya kita suka yang menggunakan minyak berlebihan ya, suka mungkin cemilan, gorengan, ayam tepung, itu sebaiknya sangat dikurangi sekali atau bahkan dihindari. Karena kalau tubuh kita ini terlalu tinggi gula dan tinggi kolesterol, dia akan menekan fungsi seksual dan aliran darah penisnya menjadi tidak lancar. Saran saya untuk para pria lansia, sebaiknya konsumsi perbanyak makanan-makanan yang segar. Contohnya seperti daging ikan, telur ayam, kemudian juga daging ayam, seafood, itu merupakan daging segar yang boleh rutin kita konsumsi. Perbanyak juga ya buah-buahan seperti buah alpukat dan semangka. Karena dua buah ini sangat bagus untuk menunjang fungsi ereksi penis. Cemilan lain juga boleh kita konsumsi seperti kacang-kacangan, contohnya seperti kacang almond, walnut, hingga kacang pistachio. Terakhir saran saya ya juga harus dirutinkan konsumsi sayur-sayuran hijau karena sayuran ini tinggi akan antioksidan yang menjaga fungsi penis. Tetapi yang harus diperhatikan ya, harus hati-hati juga kalau misalnya kita udah ada riwayat penyakit tertentu. Misalnya kita udah gulanya tinggi, maka sebaiknya harus hati-hati dalam konsumsi buahnya, jangan malah kebanyakan juga. Karena jangan salah, di buah ini juga ada kandungan gulanya. Yang tidak kalah penting lagi juga ya buat para pria lansia, kalau misalnya kalian ini udah memiliki kebiasaan merokok, saran saya lebih baik dikurangi atau bahkan di stop total. Karena kebiasaan merokok inilah yang akan mengakibatkan gangguan fungsi ereksi. Betul sih, dulu ngerokok mungkin kita ngerasa aman-aman aja, tetapi yang terjadi adalah karena kita riwayat merokok sangat lama, maka gangguan ereksinya tuh akan timbul ketika kita menginjakan usia lansia. Dan saran saya kalau kita bisa mengurangi atau stop, itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan pembuluh darah penis kita. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke langkah yang kedua untuk memperbaiki fungsi ereksi pada lansia, yaitu adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi buat para pria lansia ya, kita sangat penting loh untuk mengecek kesehatan secara berkala. Kendaraan aja ya selalu kita rutin servis selama 6 bulan sekali tanpa perlu menunggu kendaraannya ini ada masalah atau mogok. Justru kita cegah tuh dengan servis rutin, dia akan menjaga performa kendaraan. Sama dengan tubuh kita, kita juga harus dikontrol secara rutin tanpa menunggu keluhan. Saran saya ya minimal sekali kalau kita udah lansia itu setahun sekali coba deh melakukan medical check up. Biasanya ya di laboratorium, puskesmas atau rumah sakit mereka sudah ada paket medical check up tersendiri yang dicek mulai dari berat badan, tinggi badan, kemudian bagaimana fungsi darah kita. Kalau memang itu ditemukan normal maka ini sangat baik sekali. Tapi kalau ada masalah sebaiknya jangan disepelekan ya, segera pertimbangkan untuk mendapatkan terapi. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan rutin ada yang harus diperhatikan ya. Saran saya kita harus melakukan pengecekan darah tetapi lakukan pengecekannya dengan tepat. Saya beberapa kali nemuin pria lansia yang cerita, saya udah rutin dok, cek gula normal-normal aja. Tetapi ternyata pengecekannya tidak ideal. Dia mengeceknya tidak dengan puasa. Sayang aja ya kalau kita ngecek darah tapi kita pengecekannya kurang akurat. Nah, kalau kita mau ngecek darah seperti gula, kolesterol, asam urat, sebaiknya saran saya kita melakukannya dalam kondisi puasa. Jadi misalnya kita makan terakhir jam 8 malam, jam 8 pagi baru ambil darah. Nah, yang dicek pertama itu adalah gula darah puasa. Ini yang paling penting. Lalu cek juga ya gula darah 2 jam setelah makan. Jadi setelah kita makan, cek lagi bagaimana gula darahnya. Evaluasi juga ya bagaimana kadar HbA1c atau rata-rata gula dalam darah kita dalam kurun waktu 3 bulan. Beberapa kali saya nemuin pria lansia yang udah pernah cek gula, setelah saya cek ulang dengan persiapan yang tepat, barulah ketahuan dia mengidap diabetes. Makanya sangat penting ya, jangan sepelekan cara pemeriksaannya. Selanjutnya juga cek itu adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini hati-hati, kalau terlalu tinggi juga tidak bagus. Yang dicek bukan hanya kolesterol total, tapi cek juga bagaimana kolesterol jahat alias LDL. Lalu cek juga kolesterol baik, HDL, dan trigliserid atau lemak dalam darah. 4 pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang rutin untuk kita bisa mengetahui bagaimana sih status kolesterol di tubuh kita. Kalau misalnya nih kolesterol totalnya kelihatannya naik dikit, tapi ternyata kolesterol baiknya itu sangat rendah. Trigliseridnya alias lemaknya itu sangat meningkat. Nah, ini juga udah bisa menimbulkan bahaya serius untuk tubuh kita dan sangat penting untuk kita mendapatkan terapi dari dokter. Jadi kolesterol dicek dan tambah lagi cek pula asam urat. Nah, setelah 3 tadi dicek, jangan lupa juga kita mengecek tekanan darah. Tekanan darah ini merupakan pemeriksaan sederhana sekali ya, karena semua tempat pastinya bisa melakukan ini. Nah, kalau misalnya ditemukan tekanan darahnya tinggi, saran saya jangan sepelekan. Karena tekanan darah tinggi ditambah masalah gula, kolesterol, dan asam urat, maka yang terjadi adalah aliran darah penisnya ini akan semakin jelek. Bahkan ujung-ujungnya bisa tersumbat sehingga akhirnya dia tidak bisa membesar. Keluhannya yang timbul itu adalah jadinya disfungsi ereksi alias penyakit impoten. Kadang banyak pria ya yang dia ngerasa, aku dulu kolesterol tinggi aman-aman aja, nggak ada gejala
gejala tuh, ngapain diobati? Jangan salah, justru gangguan fungsi ereksi itu merupakan salah satu gejala awal dari permasalahan tubuh kita. Makanya sangat penting kita harus tangani. Kalau memang ada masalah, coba konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Pengalaman saya sebagai dokter andrologi ya, saya menemukan ternyata pada pria lansia, salah satu penyebab fungsi ereksinya itu sulit untuk sembuh meskipun sudah diobati, itu dikarenakan mereka tidak mengontrol gula, kolesterol, asam urat, dan tensinya. Saya ada pasien ya yang tensinya itu tinggi, kemudian juga gulanya tidak terkontrol. Saya udah kasih obat ereksi, nggak membaik-membaik. Bukan karena salah obat ereksinya, tetapi karena akar penyebabnya. Jadi ibaratnya fungsi ereksinya sulit membaik sekali. Nah, saran saya ya, sangat penting kita harus mengontrol bagaimana fungsi tubuh kita. Khususnya kalau ada penyakit, sebaiknya kita harus mengevaluasinya secara rutin. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke langkah yang ketiga untuk mengoptimalkan fungsi ereksi pada lansia. Ini sudah masuk ke langkah yang lebih kompleks, yaitu adalah melakukan pengecekan kadar hormon testosteron. Apa sih hormon testosteron ini? Jadi hormon testosteron ini seperti bensinnya para pria, bensin yang mengatur fungsi seksual. Permasalahannya adalah hormon testosteron ini seiring bertambahnya usia, dia akan semakin turun. Terlebih ketika kita menginjakkan usia di atas 40 tahun. Semakin lama itu akan semakin rendah, apalagi kita kalau udah di usia 60 tahun ke atas. Biasanya hormon testosteronnya ini akan semakin kurang sekali. Nah, untuk tahu apakah hormon testosteron ini rendah atau tidak, dia juga ada loh beberapa gejala khas yang di tubuh kita. Misalnya nih, hormon testosteron turun itu biasanya tandanya kita ngerasa kalau gairah seksualnya ini mulai turun. Dorongan untuk berhubungan aja nggak ada. Terus kekerasan ereksinya mulai bermasalah. Selain itu juga ada loh gejala-gejala lain yang dia mungkin tidak spesifik. Seperti kita ngerasain ya, kalau kita kok gampang ngantuk, habis makan siang malah ngantuk, badan mudah capek, nggak seperti dulu, produktivitas mulai menurun, kemudian juga kita jadi mudah emosi, kita gampang kesinggung. Nah, itu hati-hati merupakan gejala dari hormon testosteron rendah. Karena hormon testosteron ini dia perannya sangat luas sekali ya, selain fungsi seksual juga mengatur otak dan tubuh kita secara keseluruhan. Makanya kita sangat penting ya untuk mempertimbangkan pengecekan lebih lanjut dari hormon testosteron, yaitu adalah dengan kita memeriksanya di laboratorium. Biasanya pengecekan hormon testosteron ini tersedia ya di beberapa rumah sakit dan laboratorium. Nah, kita mengeceknya dengan cara prosedur pengambilan darah. Kalau kita mau mengecek hormon testosteron, saran saya kita harus melakukan pengecekan persiapan yang tepat, yaitu adalah dengan puasa 12 jam dari jam 8 malam, jangan makan lagi, bolehnya minum air putih, dan diambil darahnya itu pagi hari antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Nanti setelah diambil darah kira-kira 2-3 ml akan keluar tuh hasil nilai hormon testosteron. Ketika keluar, saran saya coba pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter andrologi. Karena kadang hasil yang kelihatan di kertas itu terlihatnya normal, padahal sebetulnya sudah sangat rendah sekali. Nah, kalau kita mau meningkatkan hormon testosteron, cara paling mudahnya adalah dengan kita memperbaiki pola hidup sehat. Seperti yang saya bagikan di awal ya, kita mungkin mengatur olahraganya, kemudian makan makanan bergizi, lalu juga kita harus mengatur tidur kita. Karena ketika kita tidur ini, tubuh kita akan memproduksi hormon testosteron. Idealnya kita harus tidur antara 7-9 jam dalam satu hari. Namun, kalau memang hormon testosteronnya ini sudah sangat rendah sekali, ini sangat penting loh untuk kita mendapatkan terapi penambahan hormon testosteron. Jadi jangan salah, hormon testosteron itu bisa ditambah loh. Dengan kita menambah hormon testosteron supaya mencapai kadar optimal seperti kita muda dulu, itu akan sangat memperbaiki fungsi tubuh kita. Kita akan ngerasain ya gairahnya mulai muncul, ereksinya akan lebih stabil, dan kita merasa produktivitasnya pun akan jauh lebih baik. Nah, terapi testosteron ini ada beberapa pendekatan ya. Ada yang dalam bentuk gel dan ada pula yang dalam bentuk suntikan. Kalau suntikan biasanya akan disuntik di daerah otot bokong dalam kurun waktu tertentu. Seiring berjalannya waktu setelah terapi ini, dia akan membantu supaya fungsi seksual kita menjadi lebih sehat. Baik, sekarang kita lanjut ke langkah yang nomor 4 nih untuk mengoptimalkan fungsi ereksi pada lansia, yaitu adalah mendapatkan terapi obat ereksi sesuai dengan arahan dokter andrologi. Kadang banyak pria lansia yang khawatir ya, kira-kira aman gak nih kalau kita minum obat ereksi? Nanti jangan-jangan bisa masalah ke jantung. Sebetulnya obat ereksi itu dia aman loh diberikan asalkan sesuai dengan pemeriksaan dan anjuran dari dokter, khususnya dokter andrologi. Saya sendiri pengalaman beberapa kali ya memberikan obat ereksi ke pria lansia, ditemukan hasilnya cukup baik, fungsi ereksinya sangat bagus dengan efek samping yang sangat minim sekali. Karena ketika saya memberikan obat ereksi, biasanya saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Saya lihat kira-kira kondisi lansia ini seperti apa. Apakah ada kondisi yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, lalu penyesuaian dari dosis obatnya. Dengan kita melakukan penyesuaian yang tepat, itu biasanya akan sangat membantu untuk memperbaiki fungsi ereksi. Bahkan sebetulnya ya, obat ereksi ini dia dapat menjaga kesehatan pembuluh darah kita dan fungsi jantung. Karena apa?
dia menjaga supaya aliran darahnya ini lebih melebar sehingga jaringan kita pun menjadi lebih sehat. Nah, biasanya seorang dokter akan melakukan pengecekan, kira-kira aman gak nih untuk seseorang tersebut minum obat ereksi. Kalau memang aman, biasanya akan diberikan sesuai dosis dan ini akan sangat bagus sekali untuk fungsi seksual. Hati-hati ya kalau misalnya kita konsumsi obat-obatan secara sembarangan. Apalagi kalau misalnya kita beli yang di online, ada kayak obat jamu herbal, jamu kuat, suplemen ereksi, sampai yang kopi kejantanan bikin ereksi. Nah, saya sangat tidak menganjurkan konsumsi suplemen-suplemen tersebut meskipun mereka dijual bebas dan mereka mengakunya tidak ada kandungan bahan kimia obat ereksi. Karena saya beberapa kali ya menemukan ada berita di BPOM. Ternyata suplemen-suplemen kejantanan tersebut dia dicampur dengan bahan kimia obat ereksi. Dan seringkali dosisnya itu dalam jumlah yang tinggi dan menggunakan barang black market juga campurannya itu cukup banyak. Ini yang dapat menimbulkan masalah serius untuk kesehatan kita para pria lansia. Makanya kalau kita sering baca berita ya, ada pria lansia ditemukan tewas setelah meminum obat. Biasanya obat-obatnya itu adalah obat-obat yang dijual bebas secara sembarangan. Nah, yang namanya obat kita harus berhati-hati. Kalaupun kita memang mau konsumsi yang herbal-herbal seperti ginseng, jahe, ya sebetulnya boleh-boleh aja, tapi pastikan keasliannya. Lebih baik kalau misalnya kita mau mengolah sendiri, silakan. Atau kita cari yang pada umumnya aja tanpa perlu ada embel-embel bikin perkasa. Kalau misalnya kita minum jamu keperkasaan, kita ngerasain ereksi langsung timbul instan, besar kemungkinan itu ada campuran bahan ereksi. Sebaiknya kita harus berhati-hati. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini. Karena ini akan membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi kesehatan seputar masalah ereksi penis pria. Oke, sekarang kita lanjut ya ke langkah yang nomor 5, yaitu adalah mengatur obat yang diminum oleh pria. Biasanya ya, para pria lansia ini sudah konsumsi berbagai macam obat dari dokter. Ada yang dari obat saraf, misalnya dari dokter spesialis saraf, ada yang dari obat jantung, obat juga dari dokter spesialis penyakit dalam. Nah, biasanya ketika ada pria lansia udah riwayat konsumsi obat tersebut, saya akan mengecek, kira-kira ada nggak nih interaksi obat satu sama lain yang dia bisa mengganggu fungsi ereksi. Sebagai contoh ya, obat ereksi itu kita harus memberinya dengan hati-hati. Kalau misalnya pada pria lansia tersebut dia ada tekanan darah rendah atau mungkin dia ada konsumsi obat jantung yang mengandung nitrat, maka dia tidak boleh untuk mengonsumsi obat ereksi. Karena kalau dia konsumsi obat nitrat dengan obat ereksi secara bersamaan dalam waktu dekat, itu dapat mengakibatkan tekanan darahnya drop dan akhirnya bisa bermasalah serius untuk kesehatan tubuhnya. Bahkan beberapa kali ada pria lansia yang memang saya tidak mau memberi obat ereksi karena dia ada kondisi khusus yang tidak membolehkan dia mengonsumsi obat ereksi. Karena tujuannya adalah tentu kita mau memberikan obat, tapi itu aman untuk tubuh kita. Jangan sampai malah minum obat itu menimbulkan keluhan. Lalu biasanya ya ketika ada obat-obatan tersebut, kita juga akan melihat ada nggak sih obat-obatan tersebut yang ternyata memiliki efek samping menekan gairah juga fungsi ereksi. Karena jangan salah, ada beberapa jenis obat yang ternyata dia memiliki efek samping tersebut. Contohnya ada obat darah tinggi dengan jenis tertentu, lalu obat kejiwaan, kemudian pemberian obat-obatan anti nyeri, obat untuk fungsi prostat, dan juga obat alergi. Nah, tetapi bukan berarti juga ya misalnya kalian minum obat darah tinggi langsung di stop gitu aja. Melainkan ini harus kita atur lebih dulu. Karena tidak semua obat darah tinggi itu jelek loh untuk penis. Ada yang sangat bagus sekali. Kalau bagus ya nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kalian udah minum obat darah tinggi yang dia memang ada efek samping menekan fungsi seksual. Nah, biasanya saya akan menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter yang memberikannya. Supaya apa? Supaya bisa diatur atau diganti ke obat jenis lain yang relatif aman. Gampangnya gini deh, kalau kalian ada pengobatan darah tinggi, gula, kolesterol, atau mungkin obat prostat kejiwaan, dan kalian mengidap gangguan fungsi ereksi, coba kalian tanya ke dokter yang memberikan obat tersebut, kira-kira apakah ada obat tersebut yang dia memiliki efek samping menekan fungsi seksual. Biasanya dokternya akan tahu kalau memang ada obat yang efek sampingnya tersebut, dia akan diganti ke tipe lain yang aman untuk digunakan supaya fungsi ereksinya bisa membaik. Jadi sangat penting ya, kita harus mengecek interaksi obat dan berkonsultasi juga dengan dokter. Khususnya dokter andrologi itu biasanya udah hafal tuh kira-kira list obatnya apa aja yang dapat mengganggu fungsi seksual. Dengan kita menjaga interaksi obat, jaga juga kesehatan tubuh kita, maka ini diharapkan fungsi seksualnya pun akan lebih baik. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke tahapan tips yang terakhir, yaitu adalah melakukan evaluasi dan kontrol secara berkala dengan dokter andrologi. Jadi yang namanya pengobatan ereksi itu dia memerlukan waktu. Pada beberapa kasus dia ada yang perbaikannya cukup cepat ya, dalam kurun waktu 2-3 minggu udah membaik. Tapi jangan salah, ada pula yang membutuhkan waktunya itu mencapai 2-3 bulan. Kenapa? Karena gini, perbaikan ereksi itu perlu bertahap. Kadang jaringan penisnya ini supaya bagus dia harus dialiri darah dulu. Lalu juga hormon testosteronnya perlu diisi
diisi dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai nilai normal. Nah, sebagai contoh ya, pemberian hormon testosteron ini biasanya kalau di minggu-minggu awal atau bulan pertama, dia yang mulai perbaikan tuh adalah gairah sama ereksi pagi hari. Tetapi untuk fungsi ereksi yang paling bagus tercapainya itu di kisaran 2-3 bulan. Bahkan pengalaman saya ya, ada pria lansia yang dia tuh sudah terapi testosteron sampai 4 bulan, dia karena ngerasakan fungsi ereksinya sangat baik, akhirnya dia tidak perlu minum obat ereksi secara rutin. Jadi dia ngurangin obat minumnya. Nah, ini tentu akan sangat bagus sekali. Lalu biasanya juga ya, dengan evaluasi dan kontrol yang rutin ini, kita dapat menentukan sebagai dokter andrologi, bagaimana sih pengaturan dosis yang tepat. Biasanya kalau misalnya nih ada pria lansia ternyata obat ereksi yang sebelumnya kurang begitu efektif, saya akan meningkatkannya secara aman supaya fungsi ereksinya ini dapat optimal. Untuk kontrol dan evaluasi rutin sendiri saya lakukan biasanya sih 3-4 minggu sekali. Kadang banyak pria lansia yang khawatir, "Dok, kalau minum obat ereksi ini jangan-jangan nanti malah bikin kita ketergantungan, kita malah sulit ereksi kalau stop obat." Nah, ini sebetulnya perlu kita luruskan ya. Obat ereksi itu tidak menimbulkan ketergantungan ya. Kalau misalnya nih kita minum obat ereksi bagus, tetapi ketika kita stop itu turun, maka itu sebetulnya menunjukkan ada akar penyebab gangguan ereksi yang tidak tertangani. Misalnya ya, kalian minum obat ereksi bagus tuh karena dibantu aliran darahnya. Tetapi ketika kita stop karena kita tidak menjaga kesehatan, gulanya tidak terkontrol, tekanan darahnya naik, hormon testosteronnya rendah, maka fungsi ereksinya ini akan lemah lagi. Biasanya kalau akar penyebabnya ini ditangani lebih awal, maka fungsi ereksinya ini akan jauh lebih baik. Makanya saran saya ya, sangat penting kita kontrol akar penyebab gangguan ereksi. Kalau itu sudah teratur dan aman, biasanya fungsi ereksinya akan bagus dan kita tidak perlu minum obat ereksi secara berkepanjangan. Namun kalau misalnya ya kita udah terapi hormon, udah kontrol gula, kemudian udah minum obat ereksi, tapi kok masih belum ada perbaikan, maka biasanya ini disebabkan adanya gangguan yang lebih berat. Saya sebagai dokter biasanya akan ngecek tuh apakah ada faktor lain seperti stres atau ada permasalahan yang dapat menekan fungsi ereksi. Kalau memang diperlukan, saya biasanya akan menawarkan untuk mempertimbangkan terapi-terapi regeneratif untuk memperbaiki fungsi penis. Terapi regeneratif ini adalah terapi yang bertujuan untuk memperbaiki jaringan penis. Contohnya seperti ada terapi gelombang kejut. Terapi gelombang kejut ini diketahui ya, dia dapat memperbaiki aliran darah penis dan memiliki manfaat yang positif. Selanjutnya juga ada terapi lain seperti terapi stem cell dan juga sekretom yang ternyata dia juga dapat memperbaiki jaringan penis. Nah, pada prinsipnya kita harus berdiskusi dulu dengan dokter apakah kita membutuhkan terapi tambahan atau tidak. Biasanya akan disesuaikan. Kalau memang gangguannya ini cukup berat, akan dipertimbangkan pula terapi lain atau penyesuaian dosis obat.